warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peptin Putra Andreas dengan NPM 202-10263. Di sini saya berasal dari kelompok 9 yang akan menjelaskan yaitu pengertian sakaratul maut. Pengertian sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi yang terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal ditandai dengan terhentinya aktivitas otak dan terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah seseorang yang sedang sakaratul maut. Utsman bin Affan pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Perhatikanlah orang-orang yang hampir mati. Seandainya kedua matanya terbelalak, dahinya berkeringat, dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika dia mendengar seperti orang mendengkur dan wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia sedang mendapatkan kabar buruk. Adapun orang-orang mukmin yang sedang sakaratul maut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan dengan sabdanya, ketika menjelang roh orang mukmin dicabut, maka datanglah malaikat pencabut nyawa dengan membawa kain sutra yang di dalamnya ada minyak kasturi dan sejambak bunga, yang kemudian roh orang mukmin itu pun dicabut dengan lemah lembut seperti mencabut dari adonan tepung. Lalu diserukannya kepadanya, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga disebutkan ciri-ciri pasien sakaratul maut. Yang pertama, orang-orang yang mengalami sakaratul maut dengan kematian normal, bukan dalam keadaan kecelakaan. Yang pertama, napasnya cepat, dangkal, agak mirip orang yang sedang lari maraton, dan agak mendengkur. Yang kedua, suhu tubuhnya tiba-tiba naik, diikuti dengan frekuensi denyut jantung yang semakin cepat. Dan yang selanjutnya yaitu mengalami perasaan resah dan gelisah yang sangat disertai bercucuran keringat. Yang ketiga atau yang selanjutnya, tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki sampai ujung kaki. Yang selanjutnya yaitu mulut mengeluarkan kata-kata yang paling ia sering katakan. Misalnya, jika orang mukmin atau orang yang sering berzikir, maka kata-katanya akan keluar seperti Allahu Akbar. Atau sebaliknya, jika orang buruk mengatakan perkataan kotor, semisalnya nama-nama hewan seperti anjing, asu, dan sebagainya. Saya sarankan kepada kalian semua agar mengurangi kata-kata kotor tersebut. Secara etiologi, sakaratul maut, su'ul khatimah, ada dua macam. Salah satunya lebih berbahaya dari yang lain. Su'ul khatimah yang paling berbahaya yaitu menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut timbul di hatinya yaitu keraguan dan pengingkaran atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lebih ringan daripada yang pertama, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, hatinya sangat dipenuhi dengan kecintaannya kepada
duniawi dan syahwatnya. Yang selanjutnya yaitu tindakan saat menangani pasien sakaratul maut. Yang pertama, kita harus membimbing berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasahi kerongkongannya yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga, mengajarkan atau mengingatkannya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Yang selanjutnya, menghadapkannya ke arah kiblat. Jika ia berbaring, maka lambung kanannya diarahkan ke arah lantai. Sunahkan untuk menghadapkan orang tengah sakaratul maut ke arah kiblat. Sebenarnya ketentuan ini mendapatkan penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dalam beberapa atsar yang syahih disebutkan bahwa para salafus sahli melakukan hal-hal tersebut. Para ulama sendiri telah menyebutkan dua cara bagaimana menghadapkan kiblat, menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut dengan menghadap kiblat, yaitu satu, berbaring terlentang di atas punggungnya, sedangkan kedua telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu kepala orang tersebut diangkat sedikit agar ia menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, mengarahkan bagian kanan tubuh orang tengah sakaratul maut menghadapkan ke kiblat, dan Imam Syaukai menganggap bentuk seperti ini sebagai tatanan atau tata cara yang paling benar. Seandainya posisi ini menimbulkan sakit atau sesak, maka biarkanlah orang tersebut berbaring ke arah manapun dan membuatnya selesai. Yang kelima, mendoakan agar dosa-dosanya selama di dunia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian terbagi dalam 3 tahap, yakni menjelang kematian, saat kematian, dan setelah kematian. Yang pertama, mendekati kematian, yaitu tanda-tanda fisik menjelang kematian, yaitu meliputi penurunan tonus otot, gerakan estimulasi berangsur-angsur menghilang, khususnya pada kaki dan ujung kaki. Yang kedua, sulitnya berbicara. Yang ketiga, tubuh semakin lemah. Yang keempat, aktivitas saluran pencernaan menurun sehingga perut membuncit. Yang selanjutnya yaitu otot rahang dan muka agak mengendur. Yang keenam, rahang bawah cenderung turun. Yang ketujuh, sulit menelan, refleks gerak menurun. Yang kedelapan, mata akan sedikit terbuka. Yang selanjutnya, B. Sirkulasi melemah. 1. Suhu tubuh pasien tinggi, tetapi kaki, tangan, dan ujung hidung pasien terasa dingin dan lembab. Yang kedua, kulit eksterminasi dan ujung hidung tampak kebiru-biruan, kelabu, atau pucat. Yang ketiga, nadi mulai tidak teratur, lemah, dan cepat. Tekanan darah menurun, peredaran darah perifer berhenti. Yang selanjutnya yaitu C. Kegagalan fungsi sensorik. Dan D. Penurunan kegagalan fungsi pernapasan. Yang kedua, saat kematian. Yang pertama, terhentinya pernapasan, nadi, tekanan darah, dan fungsi otak, yaitu tidak berfungsi lagi. Yang kedua, hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Yang ketiga, hilangnya kontrol atas sphincter, kandungan, kemih, dan rektum. Yang selanjutnya, hilangnya kontrol yaitu adanya garis datar pada mesin elektroesene. Oke, saya ulangi. Pada mesin elektroensoligrafi menunjukkan terhentinya aktivitas listrik otak untuk penilaian pasti suatu kematian. Yang ketiga, setelah kematian.
perubahan tubuh setelah kematian akan terjadi. Yang pertama, rigor mortis kaku dapat terjadi sekitar 2-4 jam setelah kematian karena adanya kekurangan ATP. Kekurangan ATP atau yang biasa disebut adenosine triphosphate. Yang kedua, agor mortis. Yang ketiga, postmortem decomposition. Selanjutnya, tanda-tanda kematian tidak pasti, berhentinya sistem pernapasan dan sirkulasi. Yang kedua, kulit menjadi pucat, relaksi otot. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan klien menjelang kematian. 1. Perencanaan intervensi. Yang kedua, pelaksanaan implantasi. Yang ketiga, perawatan jenazah. Dan di sini diterangkan bagaimana sih cara merawat jenazah. Yang pertama, tempatkan dan atur jenazah di posisi anatomis. Yang kedua, singkirkan pakaian atau alat tenun. Yang ketiga, lepaskan semua alat kesehatan. Yang selanjutnya, bersihkan tubuh dari kotoran dan noda. Yang selanjutnya, tempat kedua tangannya di atas abdomen dan diikat pergelangannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang selanjutnya, tempatkan satu bantal di bawah kepala. Selanjutnya, tutup kelopak matanya, katup rahang atau mulut, kemudian ikat dan letakkan gulung handuk di bawah dagunya. Berikan kartu dan tanda pengenal, dan selanjutnya bungkus jenazah dengan kain panjang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.